Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nadia Fitri Salamah, Arifah Fajrina, Hanisa Dwintari, dan Rizky Septiandini. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai analisis kasus suap pembangunan Meikarta. Pertama, resume jurnal acuan yang berjudul Kasus Suap Perizinan Meikarta. Latar belakang pembuatan jurnal ini adalah Meikarta merupakan mega proyek yang rencananya akan dibuat layaknya sebuah kota mandiri baru dengan estimasi biaya pembangunan yang mencapai 243 triliun rupiah dan dibangun di atas lahan mencapai 500 hektar. Pembangunan tahap pertama dengan membangun 250.000 rumah dan beberapa unit apartemen dengan harga jual apartemen tipe terkecil yang lebih murah daripada rumah subsidi pemerintah, yaitu sebesar 127 juta rupiah. Sayangnya, pembangunan Meikarta tersandung kasus hukum pada 15 Oktober 2018 atas dugaan kasus suap perizinan Meikarta. Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk menjelaskan permasalahan izin mendirikan bangunan atau IMB Meikarta yang dikaitkan dengan peraturan daerah Kabupaten Bekasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, wawancara dengan pihak terkait, dan melakukan library research. Hasilnya, Meikarta, kota mandiri yang dibangun dengan fokus pada peningkatan ekonomi di Indonesia, terletak pada koridor timur Jakarta-Bekasi yang menyediakan berbagai keunggulan untuk investasi, lapangan kerja, serta mempromosikan inovasi dan modal manusia dalam membangun sebuah negara. Namun, pembangunan kota mandiri Meikarta belum memiliki izin untuk memenuhi persyaratan pembangunan kawasan, dan Lipo Group secara terang-terangan telah memasarkan ribuan hunian yang masih fiktif karena belum terdapat bangunan fisik dan perizinan pembangunannya. Selain itu juga, terungkap dugaan suap yang melibatkan Lipo Group dan pemerintah Bekasi terkait proses perizinan proyek hunian Meikarta dengan total 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kesimpulannya, Meikarta adalah kota mandiri yang digadang-gadangkan akan menjadi pusat pertumbuhan nasional Indonesia, mendapatkan permasalahan izin mendirikan bangunan yang belum jelas. Akibatnya, timbulnya aksi menyimpang dari para pihak untuk mempermudah proses perizinan proyek hunian Meikarta dengan menyalahgunakan kekuasaan pihak-pihak tersebut demi kepentingannya pribadi. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai suap perizinan Meikarta, KPK berhasil mengumpulkan 9 orang tersangka dan barang buktinya. Selanjutnya, pendahuluan. Latar belakang. Meikarta merupakan mega proyek kota mandiri yang dibangun oleh PT Lipo Group Karawaci Tbk, di mana Meikarta ini merupakan proyek internasional yang melibatkan banyak investor luar dan nilai investasi proyek ini ditaksir mencapai 278 triliun rupiah. Perencanaan pembangunan Meikarta sejak tahun 2014, Grand Design Kota yang luasnya 2.200 hektar ini sudah dirancang dengan rencana akan membangun 100 gedung pencakar langit lengkap dengan segala fasilitas sebuah kota modern. Meskipun begitu, Lipo Group mulai membangun kota sejak tahun 2016 meski belum mendapatkan surat izin yang resmi dan belum mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat pada kala itu. Padahal proyek ini hanya mendapatkan izin lokasi saja untuk mendirikan suatu bangunan yang besar. Lalu pada tanggal 8 Mei 2017, Lipo Group akhirnya memperkenalkan terobosan Kota Mandiri Meikarta ini kepada masyarakat, di mana proyek ini mendapatkan antusiasme yang besar meskipun fasilitas yang diberikan itu lengkap dan nilainya tergolong prestisius, namun harga jual apartemen ini dibanderol dengan harga yang sangat murah, sehingga menarik perhatian masyarakat yang sangat besar. Namun demi mempercepat proses perizinan, Lipo Group diduga melakukan praktik suap terhadap pemerintah daerah Bekasi, di mana pembangunan Meikarta ini harus tersandung kasus hukum, di mana pada 15 Oktober 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengidentifikasi 6 proses perizinan berbau praktik suap. Perizinan tersebut terdiri dari izin peruntukan penggunaan tanah atau IPPT, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan atau IMB hingga rencana detail tata ruang atau RDTR Kabupaten Bekasi.
Jadi dapat dikatakan salah satu hambatan terbesar sektor jasa properti dalam ekonomi nasional adalah kesulitan mendapatkan perizinan, di mana hal ini cenderung melahirkan budaya ekonomi biaya tinggi atau high cost economy, berupa praktek-praktek korupsi seperti halnya suap, di mana tidak sedikit para elit korporat yang menyuap pemerintah demi mempermudah perizinan, dan kondisi ini diperburuk dengan banyaknya penguasa yang menyalahgunakan wewenang kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Pembangunan proyek tersebut pun melahirkan protes dari berbagai pihak, baik itu dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lalu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, serta Wakil Gubernur Jawa Barat sendiri, Deddy Mizwar, pada saat itu lantaran tidak memiliki izin untuk pembangunannya. Di sisi lain, proyek Meikarta ini diprediksikan akan mengancam lingkungan hidup, baik itu dari segi kualitas air, tanah, biologis maupun udara. Jadi harga yang murah yang ditawarkan oleh pihak Meikarta ini mencerminkan adanya ketidaksempurnaan informasi dalam pasar, di mana harga tidaklah mencerminkan nilai aset yang sebenarnya, dengan tidak mempertimbangkan bagaimana dampaknya bagi kerusakan lingkungan nantinya, dan pembangunan hunian ini tanpa memiliki surat izin yang jelas, sehingga adanya bentuk inefisiensi pasar dalam kasus Meikarta ini. Lalu berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat kita tarik yaitu yang pertama, bagaimanakah perkembangan kasus suap pembangunan Meikarta, dan bagaimana relevansi kasus suap pembangunan Meikarta dengan pendekatan kekuasaan dalam ekonomi politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kasus suap pembangunan Meikarta dan untuk mengetahui relevansi kasus suap pembangunan Meikarta dengan pendekatan kekuasaan dalam ekonomi politik. Selanjutnya, konsep teori. Apakah yang dimaksud dengan kekuasaan? Kekuasaan merupakan suatu probabilitas di mana seseorang mampu melaksanakan kehendaknya sendiri meskipun terdapat berbagai hambatan, dengan tanpa memedulikan dasar-dasar untuk menentukan probabilitas tersebut. Lalu, yang kedua, ekonomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi adalah proses ekonomi di suatu daerah atau negara yang memerlukan atau mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya akibat adanya pemberlakuan tarif yang lebih tinggi ataupun pungutan-pungutan liar yang seharusnya tidak ada, serta sebagai akibat budaya korupsi. Salah satu contoh dari ekonomi biaya tinggi ini adalah suap. Lalu pengertian suap, definisi suap dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, pasal 2 menyebutkan bahwa suap merupakan suatu kegiatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum. Kasus suap perizinan pembangunan kota Meikarta. Meikarta adalah megaproyek yang direncanakan menjadi sebuah kota mandiri baru dan pusat pertumbuhan nasional, yang dimana akan dibangun 100 gedung pencakar langit dengan fasilitas lengkap untuk sebuah kota mandiri seperti area komersial, apartemen, hotel, sarana pendidikan, rumah sakit, serta pusat perbelanjaan hingga perkantoran. Lokasi Meikarta ini terletak di dekat Jalan Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di Kota Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Namun pada kondisi aktualnya, pada proyek pembangunan Meikarta ini mengalami beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu tidak memiliki IMB atau izin mendirikan bangunan. Yang kedua, belum mengantongi AMDAL lingkungan, yang dimana merupakan salah satu syarat untuk mendirikan proyek. Yang ketiga, baru memiliki izin rekomendasi lahan seluas 84,6 hektar, yang dimana sisanya 415,4 hektar ini belum mengantongi izin. Yang keempat, memasarkan ribuan hunian fiktif karena belum terdapat bangunan fisik serta perizinan pembangunan. Dari keempat permasalahan tersebut, terdapat menuai kontra atau protes dari berbagai pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Dari keempat permasalahan tersebut pula timbullah permasalahan kelima, yaitu terjadi kasus suap operasi tangkap tangan atau OTT yang terdapat di Bekasi dan Surabaya, terjadi pada tanggal 14 Oktober 2018. Nah, pada tahun pertengahan 2020 ini pula
terjadi kasus lagi, yaitu pengembang Meikarta digugat Pilot. Namun bagaimana tentang penyalahgunaan kekuasaan pada kasus suap OTT ini? Hal ini didasari pada awal mulanya, yaitu belum adanya izin mendirikan bangunan atau IMB pada pihak Lipo Group ini. Oleh karena itu, karena pihak Lipo Group belum mendapatkan IMB dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat dan daerah Kabupaten Bekasi, timbullah aksi menyimpang untuk mempermudah proses perizinan proyek hunian Meikarta ini yang dilakukan oleh beberapa pihak yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya, yaitu pejabat pemerintah daerah Kabupaten Bekasi serta pegawai dan pimpinan Lipo Group. Maka dari itu, timbullah keresahan-keresahan warga dan pelaporan yang dimana pada tanggal 15 Oktober 2018 KPK menetapkan 9 tersangka kasus suap perizinan Meikarta. 2 diantaranya adalah Direktur Operasional Lipo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Kasus suap ini dibuktikan dengan uang senilai 90.000 dolar Singapura, 513 juta rupiah dan 2 unit mobil. Dengan adanya kasus suap ini menjadi pukulan telak bagi Lipo Group di tengah merosotnya penjualan apartemen Meikarta. Meskipun pada awal penjualan Meikarta ini sendiri telah mencapai rekor murah karena berhasil menjual marketing sales senilai 7 triliun rupiah karena menjual 16.800 unit apartemen. Dikarenakan menjual harga jauh lebih murah dibandingkan rumah subsidi pemerintah, yaitu dengan harga 127 juta rupiah. Bagaimana kasus suap perizinan pembangunan ini pada Meikarta sampai tahun 2021? Pengembang Meikarta ini, yaitu PT Mahkota Sentosa Utama, saat ini itu memastikan bahwa proses hukum yang berlangsung selama pembangunan megaproyek tidak menjadi hambatan untuk mereka dalam menyelesaikan proyek ini. Jadi pada tahun 2021 masih berlangsung pembangunan proyek Meikarta untuk distrik 1 dan distrik 2 dengan target rampung pada akhir 2022 hingga 2023 sudah selesai. Selain itu, pengembang Meikarta pun juga selalu minta dukungan dan kepercayaan dari pihak konsumen, walaupun masih ada beberapa gaya risiko yang perlu konsumen pikirkan dalam membeli dan melanjutkan serah terima unit. Selanjutnya yaitu relevansi kasus suap pembangunan Meikarta dengan pendekatan kekuasaan. Yang pertama, kita dapat melihat dari faktor kapabilitas pada kasus suap Meikarta. Faktor kapabilitas diperkenalkan oleh Wolf and Hermanson tahun 2004 pada teori motif kecurangan berlian atau fraud diamond theory. Elemen-elemen pada fraud diamond theory ini adalah motivasi atau tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Seperti yang terjadi pada kasus suap Meikarta ini, di mana hal tersebut melibatkan Bupati Bekasi yang merupakan seorang pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan penuh pada area yang akan dibangun proyek Meikarta. Selanjutnya yaitu biaya ekonomi tinggi. Pada kasus mega proyek ini, banyak terjadi inefisiensi pasar pada saat penjualan properti Meikarta. Dapat dilihat dari eksternalitas negatif yang ditimbulkan proyek ini, dan kita juga dapat melihat dari harga jual unit apartemen yang sangat murah, bahkan lebih murah dibandingkan dengan rumah subsidi waktu itu, yang menunjukkan harga pasar tidak secara akurat mencerminkan nilai sebenarnya. Sehingga dapat kami simpulkan berdasarkan pembahasan sebelumnya, yang pertama, Meikarta merupakan mega proyek kota mandiri yang dibangun oleh PT Lipo Karawaci Tbk yang tersandung kasus hukum, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengidentifikasi 6 proses perizinan yang berbau praktik suap. Di antaranya izin peruntukan penggunaan tanah, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan hingga rencana detail tata ruang Kabupaten Bekasi. Lalu yang kedua, hambatan terbesar yang dihadapi sektor jasa properti nasional adalah proses mendapatkan perizinan, di mana
Kondisi ini cenderung melahirkan budaya ekonomi biaya tinggi atau high cost ekonomi berupa praktek-praktek korupsi di mana tidak sedikit para elit korporat yang menyuap pemerintah demi mempermudah perizinan, dan kondisi ini pun diperburuk dengan banyaknya juga penguasa maksudnya yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Lalu yang ketiga, harga jual unit apartemen Meikarta itu sangatlah murah, bahkan lebih murah dibandingkan dengan rumah subsidi kala itu. Namun dengan begitu banyaknya ketidaksempurnaan informasi dalam transaksi dan adanya kemungkinan eksternalitas yang ditimbulkan dalam proyek Meikarta ini, maka menunjukkan adanya inefisiensi dalam pasar, di mana harga yang ditawarkan itu sebenarnya tidak mencerminkan informasi yang sebenarnya dari aset yang diperdagangkan. Sehingga saran yang dapat kelompok kami berikan yang pertama adalah adanya reformasi birokrasi perizinan, di mana tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah adalah menciptakan daya saing dan daya tarik dalam melakukan reformasi birokrasi, membenahi perizinan dan penghapusan berbagai hambatan struktural yang selama ini dinilai tidak efisien dan melahirkan budaya-budaya praktek korupsi lainnya. Lalu yang kedua adalah penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang pengendalian gratifikasi yang saat ini sedang berjalan di Kementerian Hukum dan HAM, di mana RPP ini mengatur hubungan antar pihak swasta dengan pemerintah agar tidak melakukan pemberian gratifikasi atau suap pada pegawai negeri maupun penyelenggara negara. Lalu yang ketiga adalah pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku, baik itu pemberi suap maupun penerima suap, di mana pemerintah harus bersifat independen, tidak terpengaruh, tidak bergantung oleh pihak korporat manapun dalam menggunakan wewenangnya. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi kami mengenai analisis kasus suap pembangunan Meikarta. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.